Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Halo anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Hipni Hairinisa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, Ibu selalu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai materi menyimpulkan isi puisi beserta jenis-jenis puisi. Nah, anak-anak ibu sekalian, seperti biasa, sebelum ibu menjelaskan materi pokok, ibu terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi hari ini. Berikut tujuan pembelajarannya. Baik, anak-anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi hari ini ialah peserta didik diharapkan mampu untuk menyimpulkan isi puisi dan juga mengenali jenis-jenis puisi. Lalu, mengapa kita penting belajar mengenai materi hari ini, Bu? Alasannya karena apabila kita mempelajari materi mengenai menyimpulkan isi puisi, maka kalian dapat dengan mudah memahami makna yang terkandung di dalam sebuah puisi. Namun berbeda halnya apabila kalian tidak belajar mengenai materi menyimpulkan puisi, maka kalian akan kesulitan dalam memaknai atau memahami isi secara keseluruhan yang terdapat dalam sebuah puisi. Lalu, apa pula gunanya kita mempelajari materi mengenai jenis-jenis puisi? Gunanya ialah untuk menambah informasi bagi kita semua bahwa ternyata puisi itu memiliki jenis-jenis yang berbeda. Oleh karena itu, materi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, berhubung tujuan pembelajaran serta manfaat mengikuti pembelajaran hari ini telah Ibu sampaikan, maka langsung saja kita memasuki materi pokok yang pertama, yaitu menyimpulkan isi puisi. Berikut penjelasannya. Baik anak-anak ibu semuanya, kita memasuki materi pembelajaran yang pertama, yaitu menyimpulkan isi puisi. Nah, untuk menyimpulkan isi puisi itu diperlukan beberapa langkah khusus, yaitu pertama, bacalah puisi secara saksama. Yang kedua, tentukan kalimat utama atau gagasan utama dari setiap bait puisi. Ketiga, tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam setiap bait puisi. Yang keempat, pahami maksud kata-kata tersebut dengan cermat, termasuk pula bahasa kias dan juga majasnya. Yang kelima, tafsirkan makna puisi tersebut sesuai dengan bahasa yang digunakan. Dan yang keenam, tuliskan kembali isi dari puisi tersebut dalam bentuk paragraf. Nah, itu tadi langkah-langkah yang digunakan untuk menyimpulkan isi puisi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menyimpulkan isi puisi yang tepat. Berikut penjelasannya. Baik, anak-anak ibu semuanya, untuk contoh menyimpulkan isi puisi, Ibu menggunakan puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, dari judulnya saja dapat kita ketahui bersama
bahwa tema dari puisi tersebut ialah tentang ketuhanan, yang mana judulnya doa yang berarti hubungan antara makhluk dengan Tuhannya. Kemudian di bawah judul tersebut terdapat kata kepada pemeluk teguh. Nah, maknanya ialah penyair meyakini bahwa Tuhannya itu selalu bersama dirinya. Nah, di dalam puisi doa ini anak-anak terdiri atas 6 bait, sehingga setiap baitnya itu memiliki makna yang berbeda namun saling berhubungan antara satu sama lain. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan penjelasan makna setiap bait dari puisi doa ini. Berikut penjelasannya. Baik anak-anak ibu sekalian, kita memasuki penjelasan makna pada bait pertama. Bait pertama berbunyi, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Nah, pada bait pertama ini menggambarkan bahwa diri penyair yang tengah dalam keadaan yang kosong. Kekosongan yang dimaksud oleh penyair di sini ialah penyair berada dalam keadaan atau situasi yang sangat memberatkan dirinya, sehingga ia tidak dapat melakukan apa-apa selain hanya termenung saja. Namun, dalam keadaan termenung ini, penyair tetap berusaha untuk tetap dapat mengingat atau berzikir kepada Tuhannya. Penjelasan makna puisi pada bait kedua. Bait kedua berbunyi, biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Nah, pada bait kedua ini menggambarkan diri penyair yang merasa kesulitan mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Namun, meskipun sulit mengingat Tuhan dalam keadaan apapun, penyair selalu berusaha keras agar dapat mengingat Tuhan dalam keadaan atau situasi apapun. Makna puisi bait ketiga. Nah, pada bait ketiga berbunyi, cahayamu panas suci, tinggal kerlip di kelam sunyi. Nah, pada bait ketiga ini bermaknakan bahwa kasih sayang dan juga petunjuk Tuhan kepada hambanya itu sangatlah besar, meskipun keadaan atau keimanan hambanya itu kecil. Nah, begitu pula yang dirasakan oleh penyair. Penyair menyadari bahwa dirinya memiliki keimanan yang redup atau kecil yang disimbolkan dari kata kerlip lilin. Makna puisi bait keempat. Bait keempat berbunyi, Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Nah, makna yang terdapat dalam bait keempat ini ialah penyair merasa bahwa dirinya telah terpojok dengan segala masalah yang menimpa dirinya. Hal ini dibuktikan dengan lirik aku hilang bentuk, sehingga segala permasalahan yang menimpa penyair seolah-olah membuat dirinya hilang bentuk. Kemudian karena terlalu banyak masalah yang menimpa diri penyair, membuat diri penyair frustasi yang disimbolkan dengan lirik remuk. Makna puisi bait kelima. Bait kelima berbunyi, Tuhanku, aku mengembara ke negeri asing. Nah, makna yang terkandung di dalam bait kelima ini ialah penyair terlalu jauh dari Tuhannya. Maksud dari terlalu jauh ialah penyair menyadari bahwa selama ini ia telah lupa akan Tuhannya dan terlalu asik dengan kesenangan dunia saja. Barulah ketika banyak masalah yang menimpa dirinya,
Ia menyadari kalau selama ini ia telah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Hal ini dibuktikan dengan lirik "Aku mengembara ke negeri asing". Makna puisi bait ke-6. Nah, bait ke-6 berbunyi, "Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling." Nah, pada bait ke-6 ini menggambarkan diri penyair yang sudah merasa bahwa dirinya terlalu banyak berdosa dan bersalah kepada Tuhannya, sehingga membuat penyair mengharapkan ampunan dan juga pertolongan kepada Tuhan yang dibuktikan dengan lirik "Di pintumu aku mengetuk". Kemudian penyair akhirnya menyadari bahwa hanya kepada Tuhanlah tempatnya kembali, yang dibuktikan dengan lirik "Aku tidak bisa berpaling". Nah, anak-anak ibu sekalian, itu tadi penyampaian mengenai materi menyimpulkan isi puisi. Kemudian kita memasuki materi pokok yang kedua, yaitu jenis-jenis puisi. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, berdasarkan cara penyair menyampaikan isi puisinya, puisi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada puisi naratif, kedua, ada puisi lirik, dan yang ketiga, ada puisi deskriptif. Nah, untuk ketiga jenis puisi tersebut akan Ibu jelaskan secara mendetail. Makanya simak terus videonya ya. Baik anak-anak ibu sekalian, kita memasuki jenis puisi yang pertama, yaitu puisi naratif. Apa itu puisi naratif? Puisi naratif itu adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan dari si penyair. Nah, untuk puisi naratif ini anak-anak itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada puisi balada, dan yang kedua ada puisi romansa. Apa itu balada dan apa itu romansa? Balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang yang perkasa atau tokoh pujaan ataupun orang yang menjadi pusat perhatian. Berikut contoh dari puisi balada. Jenis puisi naratif yang kedua yaitu romansa. Apa itu romansa? Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa yang romantik atau romantis yang berisikan tentang kisah percintaan yang diselingi dengan perkelahian dan juga petualangan. Untuk contoh dari jenis puisi romansa sebagai berikut. Jenis puisi yang kedua yaitu puisi lirik. Nah, anak-anak ibu sekalian, di dalam puisi lirik ini terbagi lagi menjadi 3 jenis puisi, yaitu pertama ada elegi, kedua ada ode, dan yang ketiga ada serenada. Nah, akan Ibu bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu elegi. Nah, apa itu elegi? Elegi merupakan bagian dari jenis puisi lirik yang mengungkapkan perasaan duka. Untuk contoh dari jenis puisi elegi sebagai berikut. Jenis puisi lirik yang kedua yaitu ode. Apa itu ode?
Ode merupakan jenis puisi lirik yang berisikan tentang pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Untuk contohnya bisa kalian simak berikut ini. Jenis puisi lirik yang ketiga yaitu serenada. Apa itu serenada? Serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri itu berarti nyanyian di waktu senja. Untuk contoh dari serenada dapat kalian simak berikut ini. Jenis puisi yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Nah, di dalam puisi deskriptif, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Nah, anak-anak ibu, di dalam puisi deskriptif ini pun dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama ada puisi satir, kedua ada puisi kritik sosial. Akan ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai puisi satir. Nah, puisi satir merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas terhadap suatu hal atau suatu keadaan. Namun, ketidakpuasannya ini dinyatakan dengan keadaan yang sebaliknya atau terbalik dari kenyataan yang sebenarnya. Untuk contohnya dapat kalian simak berikut ini. Jenis puisi deskriptif yang kedua yaitu puisi kritik sosial. Nah, puisi kritik sosial itu merupakan puisi yang menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun disampaikan dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan seseorang tersebut. Kesan penyair juga dapat dihayati dalam puisi-puisi impresionik yang mengungkapkan kesan impresi penyair terhadap suatu hal. Untuk contoh dari puisi kritik sosial dapat kalian simak berikut ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, itu tadi penyampaian materi mengenai menyimpulkan isi puisi dan jenis-jenis puisi. Ibu harap kalian dapat dengan mudah memahami materi hari ini, dan yang terpenting semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar dari rumah. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Salam Bahasa Indonesia.